sudah disiapkan. Tadi kan ini ada set steril, ya. Ini set bersih, ya. Kalau memang sudah kita siapkan, kita dekatkan ke pasien. Oke, kita dekatkan ke pasien. Jangan lupa pakai APD-nya kita, ya. Pakai apron. Ini yang dipakai, ya, apronnya. Apronnya dipakai. Setelah apron dipakai, kita bisa menggunakan cuci tangan. Ini yang sanitizer, ya. Langkah cuci tangan. Kemudian kita bisa menggunakan handscoon bersih. Handscoon bersih dulu. Ini bersih, ya. Oh iya, lupa cincin atau apapun lupa, biasanya harus dilepas, ya. Perhiasan atau apa yang dipakai oleh kita harus dilepas. Ya, jam tangannya harusnya dilepas, ya, saya lupa, mohon maaf, harusnya dilepas. Terus kita pasang pengawas. Permisi, ya, Bu, izin masang pengalasnya. Oke. Nah, ini, ya. Kemudian kita bisa membasahi lukanya itu, dekatkan, bisa menggunakan tengkok, ya, kita dekatkan, kita guyur. Permisi, ya, ibaratnya ini kakinya, ya. Untuk supaya basah, ya, supaya moist. Nah, kemudian kita buka, ya, karena ini masih alat sterilnya belum kita pakai. Kita meminimalkan penggunaan alat dulu. Kita buka, ya. Permisi, ya, Pak, Bu. Kalau misalnya ada apa namanya alkohol swab, bisa menggunakan alkohol swab. Kita buka. Ya, nggak kelihatan. Oke, kita buka. Kalau misalnya menggunakan alkohol swab ada, kita pakai alkohol swabnya. Oke, kita buka lukanya. Oke. Oh, lukanya ini, gitu, ya, terutama ini lukanya, gitu kan. Sorry, tak kira ini perbannya kan tadi. Oke, anggap saja ini lukanya. Ternyata ini bentukan luka. Oh, lukanya kita penggarisnya tadi mana? Kita ecek-eceknya kita kasih. Oh, panjangnya 11, ya enggak? Oh, tingginya, lebarnya 4. Skornya berapa? Ya, terus di sini lihat nih, warna dasarnya. Oh, ada selapnya ini. Selap semua. Nanti kita kaji di situ selapnya. Kemudian lidi buttonnya tadi mana? Ada yang satu. Nah, lidi buttonnya sambil kita cari rongganya. Oh, ada di jam 12. Seumpama contoh, kedalamannya berapa nanti kita kaji, ya. Kita kilologi sebenarnya. Nanti kita kasih tanda kan pakai spidol atau pakai ballpoint. Ya enggak? Tandanya kita masuk undermining-nya itu masuk, jadi kan ada bentukannya kan? Ya enggak?
Kalau kita masukkan ada sesuatu di jaringan kulit, itu kan ada benda asing ya. Disitulah kita marker di situ. Nah, misalnya ini masuk dari bawah nih, nah terus di sini kita tandain kira-kira berapa senti menggunakan spidol. Iya, di kulitnya itu. Bukan. Kalau seumpama mau ngukur dari luar. Kalau ngukurnya misalnya underminingnya pakai lidi watan ini masuk, terus kan kita akan tahu tandanya sampai berapa. Misalnya pasti ada sisa-sisa cairan kan. Nah, kita mungkin biologinya di sini kita gantiin. Boleh. Atau kita pakai yang kita masukkan, seumpama pantep kayak ini bisa masuk, kan kita bisa tahu nih bahwa di bawahnya ini ada something, juga ada benda. Nah, disitulah misalnya gunungnya ini kita sentin gitu ya, kita tulisin di sini marker pakai spidol berapa senti. Kita cek masing-masing area. Kemudian kita cek tepinya, area lukanya, warnanya pink, necrosis atau kuning, ya kan? Tadi adakah pus atau tidak ada? Ya enggak? Warna dasarnya apa dituliskan. Tepi-tepinya seperti apa? Menyatu, berongga atau tidak menyatu dengan warna yang pink atau hitam? Ya enggak? Tepiannya tebal atau tidak? Ya enggak? Kita dokumentasikan. Kalau memang sudah selesai, ya kan? Kita ganti taruh tangan, ya enggak? Anggap saja ini lukanya sudah ini ya, ternyata ini luka dah. Oke. Sebelumnya kita siapkan dulu, adik-adik sekalian, ada apa saja di sini gitu kan? Oh, ini ada leukomet ya. Oh, ini ada suflatul. Oke. Kita dekatkan ke pasien ya. Kita buka set sterilnya. Bisa di sini untuk memudahkan kita, atau kamu bawa ini, ya maaf, baginya sekalian. Ya enggak? Kalau mau estetik kan ini tinggal dibuka, ya enggak? Senyaman mungkin ya. Kalau misalnya dari sini kan terlalu jauh, bisa didekatkan. Yang penting didekatkan kepada pasien. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita cuci tangan, hand sanitizer lagi. Nah, ini kan sudah steril ya tadi kan. Kalau misalnya kita mau bantuan untuk membuka setnya ini, karena ini steril, bisa pakai korentan. Ya, kita tata dulu. Jadi kalian itu ini kan masih steril nih ya. Oke. Ya. Terus kalau mau ke atas, keringnya ditaruh sini. Atau kalau mau ada betadin atau apa bisa, atau di sini boleh. Kemudian kita isi menggunakan NaCl. Jadi jangan sampai Anda sudah pakai steril, pegang-pegang semuanya gitu ya. Karena ini sudah terbuka, anggap saja sudah terbuka, sudah ya. Terus pasang duk sterilnya ketika kita sudah ini sudah pasang handgun steril.
bukan kutisel. Ini kan steril ya. Nah, bisa dimasukkan ke sini untuk buka. Kutisel. Nah, ini kan ada ya. Anggap saja. Oke. Jadi yang steril ya. Jadi kita meminimalkan kontak gitu ya. Terus kalau sudah siap semuanya, kita bisa menggunakan handscoon karena kita udah cuci tangan ya adik-adik sekalian. Kita bisa menggunakan handscoon. Kita bisa melepas semuanya. Cuci tangan lagi. Ini sabun dari hand sanitizer. Ini ya, hand wash ya, biarinlah. Nanti saya yang cuci tangan. Nah, ini adik-adik ya, kita kan tinggal buka nih ya. Ini kalau pakai tangan kan kalian. Iya. Ini kan korentangnya anggap saja semuanya steril masih kan? Masih baru. Kecil banget. Wah, nggak bisa masuk ya. Udah, ya kan? Sama-sama steril kita buat. Sama-sama kita masuk. Nah ini kan untuk mempersempit lapangan sterilnya. Kita oke, terlalu besar ya. Oke ya. Oke. Nah, mana tangan yang dominan? Tangan kita yang kanan. Oke, kita peras dulu ya. Bukan yang pakai kayak kita peras. Bisa ditaruh yang sini, ya kan? Satu yang basah, satu yang kering kan? Kalau kita pinsetnya ngambil yang kering di situnya boleh nggak, Pak? Yang Kenapa? Di dalam kamus lihat. Kenapa? Ngambil kan ini kan kasa yang udah diperas. Kalau kita ngambil yang kan dulu yang kering yang Boleh. 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 Nah, umumnya mahasiswa itu bingung ya pada saat OSCE udah pegang steril ini, ngambil-ngambil yang ada di sana. Makanya kita minimalkan untuk kontak. Ini kan anggap saja semuanya steril kan? Tadi. Oke. Nah, oke. Apabila kita tangan kanan yang dominan, berarti kita on-kan yang sebelah kanan. Bukan di on sih, tapi mempertahankan teknik aseptiknya. Oke, berarti yang ngambil-ngambil adalah si tangan kiri. Oke. Oke ya, sudah jatuh ya. Boro-boro ini kalau lukanya busuk ya, ibaratnya lukanya jelek kan, pesnya banyak nih. Kita bisa menggunakan kasa berulang kali ya. Bisa pakai betadine juga, Pak?
Sekarang tidak direkomendasikan, Mbak. Pakai gitu kita. Kalau misalnya ada rongga ya kita sampai ke dalam rongga-rongganya itu kita bersihkan. Ya enggak? Iya, dari dalam. Baru keluar. Iya. Kan ini anatominya nggak ada rongganya ya kan. Saya mau masuk di mana? Nah, kita kalau dalam rongga kita putaran gini ya kan biasanya ya kan? Nanti kita dari dalam rongga dulu baru keluar gitu. Iya. Nah, kalau misalnya Anda mau mengompres ya, berarti langsung dikompres nantinya. Oke, kalau sudah. Hah? Kenapa? Nah, ini dikeringkan. Ya, udah dikeringkan. Kemudian kita pakai, misalnya butuh salep atau apa bisa dibubuhkan ya. Biasanya sih langsung udah pakai ini ya, apa namanya? Kutisel ya. Kutisel. Ini tuh hanya untuk ini apa namanya? Ini ada salepnya, kayak sufratul gitu loh. Jadi Langsung ada obatnya. Ada lem. Enggak. Oke, kalau memang sudah bisa mengambil kasa steril yang kering ya. Jadi kita itu meminimalkan kontak yang iya ya. Jadi seperti itu. Mana yang memang tangan Anda dominan itu yang kanan, berarti yang di luar. Ini kan tadi minim sekali ya kontak. Tapi rata-rata mahasiswa itu lupa. Kadang bingung udahnya, mana ya tangan saya? Ya, kalau misalnya ini mau diistirahatkan tinggal dimasukkan di luar kayak gini. Ini kan masih steril tuh. Ya enggak? Ini taruh di dalam. Selesai. Seumpama ada jaringan yang harus digunting, tinggal ambil gunting jaringan, kita nekropong. Iya, pakai ini kita ambil, ya enggak? Pegang ini bisa kan? Terus pegang ini. Kalau dari ini ke sini udah nggak bisa. Kan di tangan tadi yang kena daun. Iya. Jadi ini nanti menggunakan jaringan pakai ini. Ini udahlah, anggap saya kan udah selesai kan? Kembali lagi ke sini. Ini ke sini. Kan ini bisa Mbak, masih bisa. Ini kan masih belum seperti itu. Yang kan udah di luar minimal, udah terkontaminasi, harus di luar. Terus setelah itu tinggal kita tutup. Tapi
Tapi plester yang kering kata ibu tadi itu Pak, gimana? Ada yang kering katanya. Gimana ya? Kering ya? Basah. Plester kering. Ini Pak. Oh ini, oke. Ada yang memang kayak gini. Ini kan memang lukanya yang luka jahit ya. Luka jahit yang memang bagus bisa menggunakan ini, Lecomed. Tapi kalau udah luka kaki diabetik yang luas nggak karuan bentuknya, nggak bisa menggunakan ini. Harus pakai kasa steril. Nah, seumpama ini menggunakan luka, anggap saja ya, ini lukanya luka bersih ya, luka operasi ya, bisa menggunakan ini masing-masing ya. Lecomed-nya mau yang ukuran berapa, disesuaikan dengan luas luka. Supaya lukanya panjang ya kan, kita tinggal buka lukanya, buka Lecomed-nya. Jarang ya, mahal. Kalau di rumah sakit sini enggak? Ini kita Ini kan tidak Pak, misalnya tidak pakai gel, mereka tempel itu kasa kering. Pakai NaCl lah. Mereka tidak pakai. sudah on. Kan ini udah dibungkus steril kan? Iya. Ini nggak bisa nempel. Basah. Basah. Pentemnya nggak bisa. Nah kalau sudah kita rapikan alatnya. Nah ini nggak nempel ya. Yang itu juga plester tadi. Lukanya, anggap saja ini lukanya. Mengompres. Ya enggak? Ini Mengompres. jangan divideokan dulu ini. Oh iya Pak. Tindakannya rasanya nggak ada ya, udah habis tadi. Ini anggap semuanya masih steril first time ya. Kita peras ya enggak, kita peras. Kasanya tadi mana ya, nggak ada ya, udah habis ya. On semua ya. Ini pakai roti kali Pak. Bisa ada tapi sisa. Udahlah, anggap saja ini ya. Ini kita ambil, kita kompreskan. Iya dong. Kan luka dia. Berarti kompresnya dalam keadaan luka terbuka Pak. Iya, Dikompres dulu kan dibersihkan dulu Pak. bisa dibersihkan dulu, lalu dikompres. Baru dibawa pakai Mm-mm. steril. Atau kalau misalnya pesnya banyak atau jaringan nekmatinya banyak, bisa dikompres dulu. Kan mau melakukan nekrotomi, bisa dibasahi dulu. Pakai NaCl Mbak, steril Mbak. Iya. Ya, jadi ibaratnya memberikan suasana luka itu moist. Ya, melembabkan. Misalnya tadi warna dasar lukanya itu nekrosis, bisa kita kompres dulu sebelum kita melakukan perawatan luka. Atau setelah dilakukan perawatan luka, mau memberikan lingkungan yang moist, kita kompres menggunakan NaCl dan kasa yang steril, kita tutup, kemudian kita tumpangi kasa yang kering, kita balut untuk memberikan suasana yang
moist, bukan nyaman, moist. Kalau misalnya ini kan konvensional, memberikan lingkungan yang moist. Kalau misalnya dia itu lukanya kering, bisa menggunakan yang dari bahan hydrogel. Hydrogel itu misalnya nih lukanya dengan nekrotik semuanya, superficial, kan kering tuh. Berarti kita memberikan suasana lembab. Bisa kalau misalnya kita nggak punya duit, bisa menggunakan ini. Ya nggak? Ya ini konvensional. Ya makanya nempel nanti diangkat kan, jaringan yang nekrosis kan terangkat ya, atau biskusnya terangkat. Gel gitu nempel ke luka yang ada nananya tuh, terus ngangkat gitu. Betul. Jadi kalau yang banyak nananya, banyak pesnya, itu pakai yang alginat. Alginat itu menyerapnya lebih tinggi, atau dressing foam. Jarum yang kecil-kecil yang di dalam. Iya, kayak padding, kayak bedak, sponsnya bedak. Yang kalau kalian kan pakai ya. Nah, gitu kan. Ya, itu dimasukkan di dalam lukanya, itu ditempelkan. Dia akan menyerap. Dia itu kan sudah basah, fungsinya untuk menyerap. Hah? Nah itu kan yang canggih ya. Yang bersih pada saat pengkajian. Siapa? Udah selesai, kita rapikan. Ya, sudah selesai. Udah ini ya Pak. Jadi alatnya ini nggak ada, tinggal nanti dipakai kasa. Anggap saja ini kan kasanya udah ditutup nih. Ya. Tinggal dipelas. Enggak, steril. Bisa. Baru kita pasang HEPA fix-nya. Kompresnya apakah bisa dilepas atau tidak bisa ditinggal? Memberikan supaya memberikan lingkungan yang lembab. Iya. Setelah itu baru perawatan luka. Iya. Bukan kompres juga ya, kompres ini. Ini habis ini kompres baru perawatan luka atau perawatan luka? Nah, kompres ini bisa dilakukan pada saat sebelum melakukan perawatan luka, ketika memang produksinya banyak, supaya mengangkat sel-sel debris sehingga terangkat. Dan bisa dikerjakan setelah perawatan luka selesai, dengan harapan luka itu dalam kondisi lembab. Jadi bisa kayak 2 kali. Dikompres dulu kan. Kadang kalau kita mengambil jaringan mungkin masih ada sensasi nyeri ya. Dengan diberikan kompres, dengan harapan itu jaringan matinya terangkat, pasiennya pun nyaman. Ya enggak? Kalau kita main ambil, keratap semuanya. Sakit teriak pasiennya ya. Memberikan lembab. Bisa dipasang